Hukum bergerak lebih dari 3 kali ketika sholat. Sebelumnya kita perlu mempertegas bahwa yang dimaksud gerakan dalam pembahasan ini adalah gerakan yang bukan termasuk gerakan sholat. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan gerakan yang bukan termasuk gerakan sholat, seperti menggendong cucu beliau, memindahkan orang, melepas sandal, membukakan pintu, bergerak maju, dan yang lainnya. Berikut beberapa riwayat tersebut. Pertama, Nabi SAW menggendong cucunya, bernama Umamah bintu Abil As. Ibunya Umamah bernama Zainab, putri sulung Nabi SAW. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW sholat sambil menggendong Umamah, putri Zainab bintu Rasulullah SAW. Apabila beliau sujud, beliau letakkan Umamah, dan apabila beliau bangkit, beliau menggendongnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kedua, Nabi SAW memindahkan orang yang sholat bersama beliau. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Nabi SAW melakukan sholat malam. Kemudian aku ikut sholat bersama beliau. Aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau memegang kepalaku dan memindahkanku ke sebelah kanan beliau. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ketiga, beliau bergerak maju. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, saya menyediakan air untuk Rasulullah SAW, kemudian beliau berwudu dan memakai sarung. Kemudian aku berdiri jadi makmum di sebelah kiri beliau. Kemudian beliau memindahkanku ke sebelah kanannya. Lalu datang orang lain, dan dia berdiri di sebelah kiri beliau, ternyata beliau malah maju dan melanjutkan sholat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Keempat, beliau melepas sandal dan meletakkannya di sebelah kiri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW sedang mengimami para sahabat, tiba-tiba beliau melepas sandalnya dan meletakkannya di sebelah kiri. Para sahabat yang melihat beliau langsung melepas sandal mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Kelima, beliau membuka pintu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, saya minta dibukakan pintu, sementara Rasulullah SAW sedang sholat sunnah, dan pintu ada di arah kiblat. Kemudian beliau berjalan serong kanan atau serong kiri, lalu membuka pintu dan kembali ke tempat sholatnya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Dan masih banyak beberapa riwayat lainnya yang menunjukkan gerakan beliau ketika sholat. Bisa dipastikan, gerakan yang beliau lakukan lebih dari 3 kali. Sementara beliau sama sekali tidak membatalkan sholat yang sedang beliau kerjakan. Semua ini dalil bahwa gerakan di luar sholat yang lebih dari 3 kali tidak membatalkan sholat. Kapan gerakan itu bisa membatalkan sholat? Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa gerakan selain bagian dari sholat yang dilakukan ketika sholat tidak secara mutlak bisa membatalkan sholat. Gerakan itu terhitung membatalkan sholat jika terpenuhi beberapa syarat. Beliau menyebutkan, syarat batalnya sholat karena melakukan gerakan selain bagian dari sholat ada 4. 1. Sering. 2. Bukan bagian dari gerakan sholat. 3. Tidak ada kebutuhan mendesak. 4. Berturut-turut, artinya tidak terpisah. Asy-Syarh Al-Mumti'. Beliau juga menjelaskan, jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak membatalkan sholat. Jika ia bergerak 3 kali pada rakaat yang pertama, kemudian bergerak lagi 3 kali di rakaat kedua, kemudian bergerak 3 kali juga di rakaat ketiga, dan bergerak juga 3 kali di rakaat keempat, maka jika seandainya gerakan-gerakan ini digabung, tentunya banyak gerakannya. Akan tetapi, tatkala gerakan-gerakan tersebut terpisah-pisah, maka jadi sedikit jika ditinjau pada setiap rakaat masing-masing, dan hal ini tidak membatalkan sholat. Syarhul Mumti'. Demikian, Allahu a'lam.